Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita akan belajar mengenai mata kuliah anatomi fisiologi yang membahas patofisiologi perinatal. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota 1. Dina Indah Cahyani dengan NIM 200205052, 2. Magita Audilonia Puspita Ayu dengan NIM 200205064, dan 3. Rika Novilia Fajarwati dengan NIM 200205074. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian patofisiologi dan perinatal. Patofisiologi merupakan gabungan dari kata patologi dan fisiologi yang artinya adalah ilmu yang mempelajari gangguan fungsi pada organisme yang sakit, meliputi asal penyakit, permulaan perjalanan, dan akibat. Sedangkan perinatal adalah periode 22 minggu setelah masa gestasi dan berakhir 7 hari setelah kelahiran. Berikut penjelasan beberapa gangguan atau masalah kesehatan pada perinatal. A. Masalah kesehatan berhubungan dengan suhu badan, yaitu hipotermi. Hipotermi adalah bayi baru lahir atau BBL dengan suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius. Hipotermi sering terjadi pada neonatus dengan berat badan lahir rendah karena jaringan lemak subkutan masih tipis dan luas permukaan tubuh lebih lebar. Faktor penyebab terjadinya hipotermi neonatorum yaitu 1. Prosedur penghangatan tubuh bayi baru lahir yang tidak adekuat, 2. Kondisi suhu ruangan yang dingin, 3. Berat bayi lahir rendah atau BBLR, 4. Bayi terpisah dari ibunya setelah lahir, dan 5. Asfiksia dan hipoksia. Tindakan yang dilakukan untuk mencegah hipotermi neonatorum yaitu ada 2, pada saat lahir dan selama transportasi. Pencegahan hipotermi pada saat lahir yaitu bisa dengan cara 1. Sediakan ruangan yang hangat untuk melahirkan, 2. Selimuti bayi dengan pakaian yang hangat dan penutup kepala, 3. Dekatkan bayi dengan ibu, 4. Lakukan tindakan kangaroo mother care, 5. Mandikan bayi setelah 6-12 jam kelahiran. Kemudian pencegahan hipotermi selama transportasi yaitu bisa dengan cara 1. Menjaga suhu badan stabil sebelum transportasi, 2. Monitoring suhu badan, 3. Menggendong bayi dengan cara mendekatkan ke dada, 4. Menyelimuti dengan baik dan mencegah jaringan sampai terbuka, 5. Menggunakan inkubator dengan kain penghangat. B. Masalah kesehatan berhubungan dengan berat lahir. Masalah kesehatan yang berkaitan dengan berat lahir adalah bayi berat lahir rendah atau BBLR. Berat bayi lahir rendah atau BBLR adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram tanpa memandang masa gestasi. Berat lahir adalah berat bayi yang ditimbang dalam 1 jam setelah lahir yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok sebagai berikut. 1. Bayi berat lahir rendah atau BBLR adalah berat lahir 1.500 sampai 2.500 gram. 2. Bayi berat lahir sangat rendah atau BBLSR adalah berat lahir kurang dari 1.500 gram. Dan 3. Bayi berat lahir eksten rendah atau BBLER adalah berat lahir kurang dari 1.000 gram. Kemudian, faktor penyebab terjadinya BBLR. Yang pertama ada faktor ibu. Beberapa kondisi faktor ibu yang dapat menyebabkan BBLR adalah A. Asupan nutrisi kurang pada saat hamil, B. Umur ibu hamil kurang dari 20 tahun atau di atas 35 tahun, C. Jarak hamil terlalu dekat dengan kehamilan sebelumnya atau kurang dari 2 tahun, D. Penyakit ibu selama kehamilan seperti anemia, sipilis, atau infeksi Torch.
Yang kedua, ada faktor kehamilan ibu. Beberapa kondisi faktor kehamilan ibu yang dapat menyebabkan BBLR adalah A. Komplikasi yang terjadi pada saat kehamilan seperti perdarahan antepartum, preeklamsia berat, dan eklamsia. B. Hamil dengan hidromnion. C. Hamil kembar. Yang ketiga, ada faktor janin. Beberapa kondisi faktor janin yang dapat menyebabkan BBLR adalah cacat bawaan janin dan infeksi dalam rahim. Kemudian tindakan yang dilakukan untuk mencegah infeksi BBLR, yang pertama bisa dengan observasi keadaan umum dan tanda vital. 2. Jaga kebersihan bayi dan lingkungannya. 3. Selalu cuci tangan sebelum kontak dengan bayi. Dan 4. Lakukan perawatan tali pusar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Magita. C. Masalah kesehatan berhubungan dengan infeksi. Masalah kesehatan yang berkaitan dengan infeksi adalah sepsis neonatorum. Sepsis neonatorum adalah infeksi sistemik yang terjadi pada neonatus dan merupakan penyebab kematian utama neonatus selain asfiksi, hipotermi, dan BBLR. Faktor penyebab terjadinya sepsis neonatorum. 1. Pada saat persalinan, beberapa kondisi persalinan yang menjadi faktor resiko terjadinya sepsis neonatorum adalah ketuban pecah dini atau KPD, infeksi saat hamil, amniositis, prematuritas, dan persalinan tidak steril. 2. Sesudah persalinan. Beberapa kondisi sesudah persalinan yang menjadi faktor resiko terjadinya sepsis neonatorum adalah resusitasi bayi yang tidak steril, BBLR, dan ruang pelayanan kesehatan yang tidak memadai. Tanda dan gejala sepsis neonatorum. 1. Gejala umum atau kondisi sakit, yaitu tidak mau minum dan suhu badan kadang naik dan juga turun. 2. Gejala gastrointestinal, yaitu muntah, diare, dan perut kembung. 3. Gejala saluran pernafasan, yaitu dyspneu, tachypneu, dan apneu. 4. Gejala hematologi, yaitu ikterus, petechiae, dan leukopenia. Tindakan yang dilakukan untuk penderita sepsis neonatorum seperti 1. Perawatan umum, yaitu dengan tindakan perawatan tali pusat yang benar dengan memenuhi nilai aseptik. 2. Pemberian cairan, elektrolit, dan asupan nutrisi yang kuat. 3. Pemberian obat-obatan anti kejang dan fototerapi. D. Masalah kesehatan lainnya pada perinatal. 1. Asfiksi neonatorum. Asfiksi neonatorum adalah keadaan di mana bayi tidak dapat segera bernafas secara spontan dan teratur setelah lahir. Hal ini disebabkan oleh hipoksia janin dalam uterus yang berhubungan dengan faktor-faktor yang timbul dalam kehamilan, persalinan, atau segera setelah bayi lahir. Faktor penyebab terjadinya asfiksi neonatorum. 1. Faktor ibu. Beberapa kondisi ibu selama kehamilan dan persalinan yang menjadi faktor penyebab asfiksi neonatorum adalah sebagai berikut. A. Hipoksia ibu. Hipoksia terjadi karena hipoventilasi akibat pemberian obat analgetika atau anestesia. Hipoventilasi dapat menimbulkan hipoksia janin. B. Gangguan aliran darah uterus. Berkurangnya aliran darah pada uterus menyebabkan berkurangnya pengaliran oksigen ke plasenta ke janin. Hal ini disebabkan oleh 1. Gangguan kontraksi uterus, misalnya hipertoni dan hipotoni. 2. Hipotensi mendadak pada ibu karena pendarahan. 3. Hipertensi pada penyakit eklamsia dan lain-lain. 2. Faktor plasenta. Pertukaran gas antara ibu dan janin dipengaruhi luas dan kondisi plasenta. Asfiksia janin akan terjadi bila terdapat gangguan mendadak pada plasenta, misalnya solusio plasenta, perdarahan plasenta, dan lain-lain. 3. Faktor fetus. Kompresi umbilikus akan mengakibatkan terganggunya aliran darah dalam pembuluh darah umbilikus dan menghambat pertukaran gas antara ibu dan janin. Gangguan aliran darah ini dapat ditemukan pada keadaan tali pusat menumbung, tali pusat melilit leher, kompresi tali pusat antar janin dan jalan lahir, dan lain-lain.
4. Faktor neonatus. Depresi pusat pernapasan pada bayi baru lahir dapat terjadi karena pemakaian obat anestesia atau analgetika yang berlebihan pada ibu yang secara langsung dapat menimbulkan depresi pusat pernafasan janin. Tindakan yang harus dilakukan untuk penderita asfiksi neonatorum. 1. Memastikan saluran pernafasan terbuka. 2. Memulai pernafasan. Memakai rangsangan taksin untuk memulai pernafasan. Setelah itu, letakkan kembali bayi pada posisi yang benar, kemudian nilai usaha. 3. Nafas, denyut jantung, dan warna kulit. Bila tindakan yang dilakukan belum memperoleh hasil yang baik, lakukan ventilasi tekanan positif atau VTP. Ventilasi tekanan positif adalah memasukkan sejumlah udara ke dalam paru dengan tekanan positif, membuka alveoli untuk bernafas secara spontan dan teratur. 2. Icterus neonatorum. Icterus neonatorum adalah kondisi munculnya warna kuning di kulit dan selaput mata pada bayi baru lahir karena adanya bilirubin atau pigmen empedu pada kulit dan selaput mata akibat peningkatan kadar bilirubin dalam darah. Icterus neonatorum dapat bersifat fisiologis atau patologis. A. Icterus fisiologis. Icterus fisiologis adalah icterus yang terjadi karena metabolisme normal bilirubin pada bayi baru lahir pada usia minggu pertama. Icterus fisiologis atau jaundice terjadi akibat deposisi bilirubin yang terjadi bila kadar bilirubin darah mencapai 2 mg. Tanda dan gejala icterus fisiologi adalah 1. Icterus timbul pada hari kedua dan hari ketiga dan tidak mempunyai dasar patologis dan icterus menghilang pada hari ke-10. 2. Kadar bilirubin direct tidak melebihi 10 mg% pada neonates cukup bulan dan 12,5 mg% pada neonates kurang bulan. 3. Kecepatan peningkatan kadar bilirubin tidak melebihi 5 mg% per hari. 4. Letargi dan malas. 5. Bagian putih bola mata bayi terlihat kuning. 6. Bayi tidak mau menyusu atau tidur terus-menerus. 7. Bila kulitnya ditekan beberapa detik akan terlihat warna kekuning-kuningan. 8. Tangisan bernada tinggi. Dan 9. Kulit berwarna kuning. Yang selanjutnya ada icterus patologis. Icterus patologis adalah icterus yang memiliki dasar patologis dengan kadar bilirubin mencapai nilai yang disebut dengan hiperbilirubinemia. Tanda dan gejala icterus patologis adalah 1. Icterus muncul dalam 24 jam pertama dan tidak menghilang setelah 2 minggu. 2. Kadar bilirubin direct melebihi 10 mg% per hari. 3. Peningkatan bilirubin lebih dari 5 mg% per hari. Dan yang keempat, kadar bilirubin indirect melebihi 1 mg%. Tindakan yang harus dilakukan untuk penderita icterus neonatorum. 1. Icterus neonatorum fisiologis dilakukan tindakan dijemur di bawah sinar matahari pagi antara 7-9 pagi selama 15 menit. 2. Icterus neonatorum patologis dilakukan tindakan fototerapi untuk mengubah bilirubin indirect agar menjadi bentuk bilirubin yang lebih mudah dibuang. 3. Apabila icterus neonatorum patologis tidak diterapi dengan adekuat, dapat menyebabkan terjadinya kernicterus. Bilirubin indirect dapat menembus lapisan otak yang dapat merusak dari sel-sel saraf otak yang dapat menyebabkan kecacatan. 3. Kejang neonatorum. Kejang neonatorum adalah kejang yang terjadi pada bayi sampai dengan usia 28 hari. Kejang pada bayi baru lahir atau BBL sering tidak dikenali dan kejang yang berulang dapat menyebabkan berkurangnya oksigenisasi, ventilasi, dan nutrisi otak. Manifestasi bentuk kejang dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Kejang tersamar, yaitu hampir tidak terlihat dan menggambarkan perubahan tingkah laku. 2. Kejang klonik adalah keadaan kejang yang berlangsung selama 1-3 detik, terlokalisasi dengan baik, tidak disertai dengan gangguan kesadaran.
3. Kejang mioklonik adalah keadaan kejang yang ditunjukkan oleh gerakan ekstensi dan fleksi lengan atau keempat anggota gerak yang berulang dan terjadinya cepat. 4. Kejang tonik, yaitu terjadi pada bayi baru lahir atau BBL, masa kehamilan kurang dari 34 minggu, dan pada bayi dengan komplikasi perinatal berat. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya kejang neonatorum. 1. Kejang yang terjadi pada 48 jam pertama kelahiran disebabkan oleh asfiksia, trauma lahir, dan hipoglikemi. 2. Kejang yang terjadi pada hari ke-5 sampai 7 kelahiran disebabkan oleh hipokalsemia yang terjadi bukan karena komplikasi. 3. Kejang yang terjadi pada hari ke-7 sampai ke-10 kelahiran disebabkan oleh infeksi dan kelainan genetik. Tindakan yang dilakukan untuk penderita kejang neonatorum. 1. Mengidentifikasi penyebab. 2. Melakukan pemberian oksigen. 3. Melakukan pemberian cairan infus. 4. Melakukan pemberian anti kejang. Sekian video animasi dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.